Alhamdulillah Alhamdulillah alladhi arsala Muhammadan bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa ikhtarahu min jami'i khalqihi saghiran wa kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba siwah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, dengan cara senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtithalu awamirihi, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tema khutbah yang akan khatib sampaikan yaitu tentang fadilah salat berjamaah atau keutamaan salat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Dari firman Allah ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, bahwasanya tolak ukur daripada keimanan suatu daerah, keimanan suatu desa dapat diukur dari mana dan sejauh mana jamaah atau umat Islam yang ada di desa itu mau pergi ke masjid dan memakmurkan masjid-masjidnya. Maka lihat kualitas keimanan suatu daerah dapat diukur dan dapat dilihat dari seberapa kuatnya, seberapa banyaknya jamaah-jamaah dari satu masjid di suatu daerah tersebut. Kalau 5 waktunya hidup dan banyak jamaahnya, maka menunjukkan kualitas keimanan satu desa itu bagus dan baik. Tetapi kalau masjid pada suatu desa hanya seminggu sekali digunakan, hanya digunakan pada hari Jumat saja, maka kita dapat mengetahui bahwa kualitas keimanan penduduk desa tersebut amat rendah. Ma'asyiral muslimin
jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim salatu illa istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu lidh-dha'bu minal ghanam adh-dhi'bu minal ghanami qasiyah." Tidaklah ada 3 orang di dalam sebuah desa atau sebuah perkampungan di mana di desa itu tidak didirikan salat secara berjamaah, maka istahwadha alaihimus syaitan, maka desa tersebut akan dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, kata Nabi, maka hendaklah engkau berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya serigala itu tidak akan memakan seekor domba kecuali domba yang terpisah dari jamaahnya. Dari hadis ini kita bisa mengambil satu pengertian bahwa ketika sebuah desa dan di mana di desa itu sama sekali tidak didirikan sholat jamaah, maka pasti desa itu akan dikuasai oleh setan. Ketika setan menguasai sebuah desa, maka jelas kemaksiatan akan merajalela. Berbagai macam kemaksiatan akan menguasai desa tersebut. Tetapi ketika jamaah tegak pada sebuah desa, setan akan lari terbirit-birit dan tidak akan mampu menguasai desa tersebut. Hal ini sebagaimana yang Nabi ungkapkan ketika azan dikumandangkan di sebuah masjid, maka setan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut saking takutnya mendengar suara azan. Maka kita bisa mengambil satu kesimpulan, kalau di desa itu 5 waktu dikumandangkan azan, maka sebanyak 5 waktu juga setan akan lari terbirit-birit dari desa tersebut sampai terkentut-kentut. Tetapi kalau azan sama sekali tidak pernah dikumandangkan, setan betah dan sangat kerasan untuk bersemayam dan menjadi penduduk bagian dari desa tersebut. Lanjut dari hadis tersebut, Nabi mengatakan, oleh karena itu berjamaahlah dalam sholat, karena sesungguhnya seekor serigala tidak akan mungkin memangsa domba yang berjamaah, tapi seekor serigala akan mudah menyantap domba yang terpisah dari jamaahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, An Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Basyiril masyiina fi dhulami ilal masajidi bin nurid tami yaumil qiyamah. Beri kabarlah kepada orang-orang yang berjalan kaki dari rumahnya menuju masjid di malam yang gelap gulita. Beri kabar kepada mereka, mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku, kata Abu Hurairah. Apa wasiat Nabi kepada Abu Hurairah? Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, salli salata ma'al jama'ati walau kunta jalisan. Salatlah engkau bersama dengan jamaah walaupun engkau salat dalam keadaan duduk. Fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli salatin ma'al jama'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu ketika engkau salat secara berjamaah thawaba 25 salatan,
pahala sebanyak 25 kali sholat. Artinya seorang yang sholat secara berjamaah akan mendapatkan 25 kali lipat dibandingkan dia sholat secara sendirian. Bahkan Nabi Muhammad menegaskan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, engkau senantiasa sholat berjamaah, walaupun engkau tidak mampu lagi sholat secara berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk." Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis lain Rasulullah menegaskan tentang fadilah sholat berjamaah di dalam waktu-waktu tertentu. Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalas salati indallahi ta'ala salatu subhi yaumal jumu'ati fil jamaah. Paling utamanya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat subuh yang dilakukan secara berjamaah di hari Jumat. Maka tadi pagi kalau ada yang salat subuh secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala salat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatas subhi fil jama'ati." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, thumma jalasa yadhkurullaha, kemudian setelah salat subuh dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'u syamsu, sehingga matahari terbit. Kana lahu sitrun minan nar wa bari'un minan nar, maka pahalanya adalah dia akan dihijabi dari api neraka dan terbebas dari panasnya api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu besar fadilah salat jamaah, sehingga dalam satu hadis tadi Allah telah memberi jaminan bagi siapa saja yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia tidak langsung pulang berzikir kepada Allah, duduk berzikir dengan khusyuk sehingga matahari terbit, maka jaminannya adalah dia akan dihijabi dari panasnya api neraka dan dia akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Sungguh beruntung ketika orang takut dengan panasnya api neraka, Allah telah memberi satu jaminan. Sungguh rugi bagi orang yang tidak mengambil jaminan tersebut, karena sesungguhnya orang yang beruntung di yaumil qiyamah adalah mereka yang terbebas dari panasnya api neraka. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna at-taqwa manba'us sa'adatun fi daraini, sa'adatun fi darid dunya wa sa'adatun fi daril akhirah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril ikhwanana muslimina fi kulli zaman wa fi kulli makan.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة فلسطين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.